Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Yang pasti kami mengambil prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana pilkada dipilih DPRD kembali mengemuka masalah bengkaknya anggaran dan biaya politik jadi alasan utama. Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan para kontestan kini jadi keluhan. Padahal besar kecilnya modal justru para elit yang menentukan. Perbaikan sistem pemilihan kepala daerah memang diperlukan, namun mengembalikan pilkada ke tangan DPRD bisa membajak ruang partisipasi publik dan merenggut hak rakyat dalam berdemokrasi. Pro kontra usulan Prabowo soal pilkada dipilih DPRD. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Merdeka. Oke, dan Mas Angga Wira, Ketum Repnas Politisi Gerindra. Malam, Mbak. Selamat malam Mas Angga, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang pemenangan pemilu Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini mahasiswa yang punya hak untuk memilih kepala daerahnya ya. Yang haknya ini akan direnggut mungkin sebentar lagi kalau DPR kemudian sepakat ya. Ada mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti teman-teman dari UIN Jakarta boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh protes. Kenapa hak kita akan dikebiri begitu ya, akan dikembalikan ataupun diberikan kepada DPRD. Saya mau ke Mas Angga Wira. Marah-marah juga boleh. Apa? Marah-marah juga. Marah-marah juga. Marah-marah juga boleh. Saya mau ke Mas Angga Wira terlebih dahulu. Mas Angga, tadi kita sudah dengar pernyataannya Pak Prabowo itu disampaikan pada saat pidato di peringatan HUT Golkar begitu ya. Nah, yang menarik apa pertimbangannya Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan usulan bahwa pilkada dikembalikan saja ke DPRD. Dan yang menarik Pak Prabowo ini membandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, India, dan Malaysia yang jelas-jelas Mas Angga sistemnya itu berbeda. Kita ini presidensil, 3 negara itu parlementer. Jadi nggak apple to apple membandingkannya. Iya, pertama Pak Prabowo tentunya kan merespon ya apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Bang Doli kan. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan beliau melihat ya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan kontestan politik ya, dari masa ke masa ya, dari mulai beliau ikut konvensi Partai Golkar hingga 2024 ya, dan beliau melihat tentunya dinamika, karena kalau kita lihat juga tentunya proses pemilihan atau pilkada langsung ini kan berkembang juga dari masa ke masa ya, dari mulai pada akhirnya ada perkelompokan ya, dan pada akhirnya juga sekarang pilkadanya serentak seluruh provinsi bersama-sama. Nah tentunya ada hal-hal yang ya tentunya ini bukan final ya, ini kan artinya wacana yang dilemparkan ke publik ya, tentunya publik dipersilakan memberikan respon dan tanggapan. Tapi kami juga melihat ya, mungkin dari sisi kami secara pelaku ekonomi ya, memang ini diperlukan ke depan itu kan adanya stabilitas politik ya. Nah, salah satu yang saya lihat menjadi dasar ya wacana itu dilemparkan bagaimana menciptakan suatu stabilitas politik yang lebih kuat. Selama 10 tahun ini nggak ada stabilitas politik ya ketika pilkada langsung? Kan stabil-stabil aja kan? Iya, tentunya kan ada dinamika ya. Nah, dinamikanya apa? Dinamika ya banyak ya. Situasi konflik juga yang ada ketika proses pilkada terjadi, dan yang paling ini 2024 nggak ada konflik tuh, semuanya lancar-lancar aja. Ya ada dinamika di daerah kan terjadi ya, tapi kan yang paling kita harapkan sebenarnya tadi dari sisi efisiensi dan efektivitas. Dan tentunya harapannya kan memang dengan anggaran yang yang ada ini bisa
digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Tentunya pasti akan memancing pro dan kontra ya. Dan tentunya ada acara ini kan bagian daripada mendiskursuskan hal itu. Baik, kalau tadi Anda bilang dari segi ekonomi, padahal Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menyampaikan pesta demokrasi atau pemilu, pilkada, itu perputaran ekonominya, perputaran uangnya itu sangat bagus begitu ya, sangat baik untuk masyarakat. Ya artinya ketika ada pemilu, ketika ada pilkada, dalam itu konteks perputaran itu kan ekonominya artinya berjalan loh. perputaran ekonomi dari sisi konsumsi kan. Tapi ketika anggaran itu diinvestasikan untuk hal-hal yang bisa produktif itu kan secara long term tentunya ini akan menggerakkan juga ekonomi masyarakat ya. Artinya itu kan problemnya dampaknya secara langsung dan tidak langsung. Perlu kita kaji ya memang. Kenapa tapi harus mencontoh Singapura, Malaysia, India itu sistemnya beda loh. Ya, ini kan bagian diskursus yang ada kan, apalagi masyarakat kita, rakyat kita banyak ya. Tentunya ini perlu dicari formulasi yang tepat. Ya tentunya perlu improvement ya. Dicari formula yang tepat ya. Jadi tidak saklek harus dikembalikan ke DPRD. Nanti kita akan bahas formula yang tepat apa. Tapi kalau tadi Anda mengatakan pernyataan Pak Prabowo merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, saya ingin merecall. Kita flashback ya ke beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sebetulnya Pak Prabowo sudah menginginkan pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Saya kasih catatannya ya, kita tunjukkan pernyataan dari Prabowo Subianto September 2014 setelah kalah Pilpres melawan Jokowi JK. Pada saat itu Pak Prabowo dan juga Pak Hatta membentuk koalisi Merah Putih atau KMP, di mana KMP kemudian memenangkan voting di sidang paripurna, dan dalam sidang paripurna itu KMP berhasil memenangkan voting melawan koalisinya Pak Jokowi dan juga Pak JK dalam pembahasan terkait penghapusan pilkada langsung atau mengembalikan pilkada ke DPRD. Ini pernyataannya Pak Prabowo 10 tahun yang lalu. Pak Prabowo merasa gembira karena koalisinya berhasil memenangkan voting di paripurna. Kita kumpul dalam suasana semeringah. Setelah semalam kita bersama, saya cukup salut, beri penghormatan tinggi dan bangga atas pelaku koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih, memperlihatkan koalisi real, nyata, solid, punya komitmen kepada idealisme dan ideologi. Jadi pernyataan ini disampaikan ungkapan senang Prabowo atas kemenangan KMP dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI sehingga kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Jadi Mas Angga, ini bukan merespon pernyataannya Pak Bahlil, memang Pak Prabowo dari lama ingin pilkada ini kembali ke DPRD, sama seperti mertuanya dulu, Pak Presiden Soeharto. Iya, saya rasa kan pendapat beliau ini kan tadi mencermati dinamika dan perkembangan yang ada. Dan tentunya setelah diputuskan Perpu oleh Pak SBY pada waktu itu ya, Pak Prabowo sebagai seorang negarawan demokrat itu menghormati hal-hal yang ada. Tapi tentunya di era dia sekarang memimpin, nah diskursus ini kan tentunya bagian daripada demokrasi kan jangan dimatikan. Apa bedanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang standingnya? Selama 10 tahun ini Pak Prabowo nggak bicara apa-apa loh. Hanya bicara September 2014 dan baru sekarang. Selama 10 tahun ini Pak Prabowo nggak menyuarakan itu. Jadi standingnya apa ya, dari 10 tahun yang lalu? Bedanya beliau kan sekarang sebagai pimpinan tertinggi ya, sebagai presiden, tentunya dia memiliki suatu direction dalam melihat permasalahan yang ada. Dan salah satunya proses perbaikan atau perubahan sistem ini kan ya penting untuk diwacanakan juga gitu. Karena kan improvement ini harus terjadi terus-menerus kan, nggak bisa stay seperti itu saja. Baik. Saya mau ke Bang Doli ya. Bang Doli, 10 tahun yang lalu Golkar dalam koalisi Merah Putih juga ikut mendorong pengesahan Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada yang membuat pilkada dipilih oleh DPRD ya. Saya ingin tanya ya, ini standingnya masih sama 10 tahun yang lalu atau dengan sekarang? Beda. Efisiensi, mahal, seperti pilkades. Jadi gini. Standingnya apa? Golkar sebetulnya dalam 2 kali Munas, 2014-2019, itu salah satu rekomendasi pentingnya adalah bahwa kita harus mengkaji ulang, mereview tentang sistem politik, sistem demokrasi kita. Di dalamnya termasuk sistem pemilu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar pada malam ulang tahun itu sebetulnya mau mengingatkan kita lagi, mereminding bahwa perlu kita terus melakukan kajian yang pada hari itu kita baru menyelesaikan tahun politik yang begitu panjang. Pileg, pilpres bersamaan dan kemudian pilkada yang dari hitungan beberapa bulan saja. Jadi sebetulnya kita harus melakukan itu. Dan saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya yang paling penting itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem politik dan demokrasi kita. Ya.
karena ada masalah. Nah, salah satu masalah yang dikemukakan pada malam hari itu yang kemudian menjadi isu itu adalah politik biaya tinggi. Baik. Ya. Nah, tapi Pak Prabowo jelas di situ menyebutkan formulanya atau jalan keluarnya adalah mengembalikan ke DPRD. kalau saya menganggapnya enggak ya, enggak ada imperatif soal itu. Beliau mencontohkan negara tetangga kita, India, Malaysia, Singapura, itu dalam pemilihan kepala Hanya daerahnya satu kali. pakai DPR. Ya, DPRD. Dan kita juga sama-sama tahu sistem di Indonesia dengan di Malaysia dan India, Singapura tadi Nana juga mengatakan beda. Jadi itu kan salah satu contoh. Nah, jadi menurut saya sebetulnya Kenapa nggak memberikan contoh seperti di Amerika Serikat yang dipilih langsung? Kenapa tidak memberikan contoh di negara-negara lain? Artinya kan Pak Prabowo memang mengacu ke contoh bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. ya nggak ada kenapa juga dipertanyakan kenapa kita jadi soal juga mencontohkan itu gitu, ya kan? Sekarang gini, kalau kita sepakat, sebetulnya yang kalau saya termasuk orang yang mendorong 5 tahun yang lalu kami di Komisi 2 mendorong supaya ada revisi undang-undang ini, ya. Saya cukup gembira dengan Tapi kan 5 tahun lalu itu. ketika Anda ingin revisi Undang-Undang Pilkada ditahan oleh Presiden Jokowi. Siap. Presiden Jokowi yang tidak menginginkan ada revisi Undang-Undang Pilkada. Ada COVID. Oke. Ya kan setelah COVID kita kehilangan momentum karena saya termasuk orang yang sepakat kalau kita mau merubah sistem terutama sistem pemilu harusnya tuh jauh-jauh dari pemilu di awal periode. Nah, ini momentumnya. Dan ini pernyataan Pak Prabowo saya hitung 3 kali yang mendorong supaya terjadi perubahan sistem politik kita dimulai dari sistem pemilu. Nah, jadi itunya dulu. Dan kita kalau sepakat ya, misalnya pun sepakat kita semua. Jadi kita apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Pak Prabowo kemarin itu mengajak kita semua untuk membangun kesadaran bahwa penting melakukan perubahan sistem itu. Perubahan sistem tidak harus mengembalikan seluruhnya Entry ke DPRD. point-nya melalui pilkada. Jadi bukan hanya pilkada, pemilunya, pilpres, pileg itu juga kita harus evaluasi semua. Nah, bahwa sekarang entry point-nya adalah pilkada, oke. Nah, jadi sebetulnya itu. Dan nggak mungkin kalau misalnya kita pun sepakat melakukan perubahan, nggak mungkin malam itu kita tentukan bahwa pilihannya adalah kembali ke Itu DPR. Pak Prabowo bilang di pidato karena Apa banyak ketua umum partai, mendingan kita ketok malam hari ini. Ya, itu emang sah kalau sah. Ya. Kalau Itu kan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau rubah undang-undang itu kan harus ada pemerintah dan DPR. Nggak gampang. Tapi gitu kalau loh. DPR punya political will bisa cepat Bang Doli biasanya. Ya bisa cepat bisa lama juga. Iya. Gitu, tergantung. Kalau saya termasuk orang yang menganggap pembicaraan ini minimal 1 tahun, 1,5 tahun ini kita harus punya waktu, men-spare waktu untuk mendiskusikan, mengelaborasi, tanya rakyat maunya apa, tanya elit politik, tanya akademisi, mari kita cari sistem yang paling baik, paling ideal buat Indonesia. Ini sudah 5 kali ya pilkada serentak dan itu eranya Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024 ya. Hanya di eranya Pak Prabowo aja nih 2024. Tapi artinya sudah 4 kali pilkada serentak yang dipilih langsung di eranya Pak Jokowi dan Golkar tidak bersuara sama sekali. Maksudnya bersuara Tidak gimana? mengusulkan ke Pak Jokowi untuk melontarkan usulan pilkada dipilih DPRD. Karena kenapa Pak Jokowi pada saat itu dipilih langsung? Enggak, kita enggak. Kalau saya termasuk kemarin yang dorong itu, saya termasuk di depan yang mendorong perubahan itu. Kita belum buru-buru mengatakan bahwa harus balik ke DPR, harus kemudian tetap langsung. Tapi kita tahu bahwa ada masalah. Baik. Ya, masalah itu salah satu adalah politik biaya tinggi. Jadi bukan soal tadi misalnya angka 37 triliun itu konsekuensi ya biaya negara sebagai negara yang menganut sistem demokrasi ya memang mahal demokrasi itu tapi bukan itu persoalannya ada kos-kos lain yang sebetulnya kos-kos lainnya apa? Money politics, politik hazard mahar pemilu. Kepada partai politik untuk mendapatkan tiket. Saya sebut politik hazard praktek moral hazard pemilu, money politics, politik transaksional, vote buying. Kita nggak boleh juga mengatakan atau naif mengatakan itu tidak ada. Ya. Dan kita semua merasakan dan makin hari makin permisif dan makin masif. Bukan hanya di elit, tapi di masyarakat juga seperti itu. Itu yang mau kita selesaikan. Itu tugasnya partai politik nggak? Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi partai politik turut bertanggung jawab ya dengan peristiwa-peristiwa tadi. Semua kita harus ikut tanggung jawab. Oke, baik. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, 10 tahun yang lalu standingnya PDI Perjuangan adalah menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Tapi kalah voting pada saat itu. Nah sekarang standingnya masih sama nggak? Menolak juga? Standingnya sama-sama dikeroyok sama kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok, sekarang juga dikeroyok. Beda sendiri. Tapi 10 tahun yang lalu kadernya jadi presiden. Iya, jadi artinya masih sama-sama aja lah. Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik
haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat deh. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu, karena memang kita gede banget negaranya. Rakyatnya banyak sekali. Tapi Wajar berarti ya segitu? Ya, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang apa KPPS ya Dol ya? KPPS, apa segala macam itu banyak itu komponennya. Saya sudah baca komponennya banyak sekali. Untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12 sampai 14 juta rupiah. Di luar distribusi dan sebagainya. Artinya itu turun juga ke rakyat. Kalau dibilang misalnya biaya para calon ini mahal, ya itu pilihan dia. Kita mau cetak kaos apa? Highgate bisa 9.000 perak, PE bisa 12.000, double PE 18.000, katun 30.000. Tergantung dia mau cetak yang mana. Kan pilihan ada di dia gitu loh. Nah kalau kemudian dia maunya gaya pakai katun ya 30.000 kali sekian. Tapi kalau kita ada 1.556 pasangan, lalu masing-masing itu mencetak 20.000 kaos saja, maka ada 31 juta kaos yang dicetak di Republik ini. Ternyata katanya sebagian besar impor juga, itu dia persoalannya. Kalau kemudian diproduksi dalam negeri, maka ekonomi di bawah itu hidup. Bergerak dengan asumsi 20.000 per pasangan, 20.000 kaos. Kalau 40.000, 62 juta kaos yang dicetak. Itu tukang sablon dapat duit, jadi perputaran tukang jahit ekonominya dapat berjalan. duit, tukang kaos dapat duit, yang ngirimin kaos dapat duit. Waduh, perputaran. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan. Lah, pertanyaan kita, ketika rakyat dapat duit, kenapa kita khawatir gitu loh? Kenapa kemudian kita bilang ini jadi mahal, dia dapat duit kok? Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung, yang harus dievaluasi KPU-nya, Bawaslu-nya, gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan, mendisiplinkan KPU dan Bawaslu, lalu kita rubah sistemnya, udah dipilih DPRD aja. Padahal money politik itu terjadi karena apa? Karena Bawaslu-nya misalnya tidak tegas, KPU membiarkan, KPPS-nya main mata dan sebagainya begitu loh. Nah, kesalahan-kesalahan orang ini lalu kita rubah sistemnya gitu. Jangan dong. Kasihan rakyat dijadikan kambing hitam terus. Menurut Anda kenapa setelah 10 tahun Pak Prabowo baru melontarkan ini lagi? Setelah 10 tahun yang lalu Tanya dia Prabowo, memang saya punya keinginan. Apakah karena ini berkaitan dengan kontestasi nanti 2029? Ini ada kaitannya supaya tidak ada lawan-lawan politik yang muncul dari pimpinan kepala daerah ini? Kalau sebenarnya yang paling tahu jawaban itu Pak Prabowo. Kalau saya cuma sampai pada batas menafsirkan kira-kira kenapa sih? Kok tiba-tiba begitu? Apakah karena kita menang di DKI? Makanya kemudian Pak Tito tadi kalau tidak salah bilang untuk gubernur di DPRD aja lah, kira-kira begitu. Atau karena ada hal lain kita juga nggak tahu. Ya kalau kemudian tidak ada yang mampu menjelaskan kenapa Pak Prabowo menyampaikan itu, saya khawatir nanti tafsirnya liar kemana-mana gitu loh. Nah sebagai teman-teman yang hadir di sini mewakili Gerindra, jelaskan saja kenapa Pak Prabowo ngomong seperti itu. Jadi tafsirnya tidak bias gitu loh, jelas. Baik. Saya mau ke Mas Adi Pray ya. Mas Adi Pray, tadi kan disampaikan bahwa money politisnya tinggi, vote buyingnya, kemudian politik transaksionalnya tinggi. Jadi saya ingin tanya, kalau mengubah sistemnya dari pemilihan kepala daerah langsung menjadi ke DPRD atau dipilih oleh DPRD, apakah itu menjadi jalan keluar atau justru itu hanya memindahkan transaksi politik dari ruang terbuka ke ruang publik, ke ruang tertutup maksud saya. Jadi ruang terbuka ke ruang tertutup. Saya ingat saya itu waktu pilkada langsung 2005,
itu kan keluhannya karena memang pilkada juga berbiaya mahal. Untuk mendapatkan dukungan partai politik itu tentu tidak mudah. Apalagi bisa memborong semua partai, sebut saja misalnya Kimplas, kalau satu partai misalnya 10M kan tinggal dikalikan berapa, itu sudah mahal. Yang kedua, memang dulu juga dinilai jorok dan brutal juga karena memang anggota dewan yang dinilai punya veto untuk memilih calon kepala daerah juga jumlahnya mahal. Kalau kita asumsikan setiap kabupaten dan kota itu 50 DPRD, setiap satu DPRD minus 1M kan butuh sekitar kurang lebih separohnya. Oh kurang lebih sekitar 30 atau berapa. Itu Sama kalau aja satu. sebenarnya ya. Kalau misalnya satu anggota dewan sok jual mahal jadi 2M, 3M, tinggal kalkulasikan Harga saja. makin naik. Iya, jadi saya kira sebenarnya kalau saya memahami Prabowo itu ingin mengkritik kita semua dan tidak boleh ada dikambing hitamkan. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada itu berbiaya mahal, iya. Ini yang kemudian saya dorong sebenarnya, undang-undang pilkada dan pemilu itu disatukan, dan kalau bisa penyelenggara pemilu ad hoc saja, Nana. Karena sekarang serentak. Kita akan bertanya nih, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, kawan-kawan KPU dan Bawaslu ini apa kerjaannya? Kan makan gaji buta, nggak ngapa-ngapain. Duit negara juga dikeluarkan untuk membiayai mereka. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira memang harus ditekan. Nah yang kedua yang paling penting. Tapi di negara-negara lain nggak ad hoc loh, lembaganya resmi. Ya, ini untuk memunculkan trust publik. Apapun lah judulnya, kan kita bertanya, KPU dan Bawaslu ngapain 5 tahun sampai 2029? Masa mereka tiap hari nggak ada pekerjaannya, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu, gaji dan fasilitasnya sama. Fasilitasnya berlimpah dan fantastik. Kan itu yang juga dikritik. Bisa tidak operasionalnya pakai Avanza atau Xenia, bukan pakai yang mewah-mewah. Kos-kos penyelenggara begitu yang gaya, ditekan. betul. Apalagi ada kasus kemarin kan punya Pustun, punya simpanan. Dan itu membuat orang nggak percaya dengan penyelenggara yang kemudian mewah. Kuncinya di pemerintah dan DPR. Nah, kan kita juga tahu kotak suara kita kan bukan dari hal yang bagus, pakai kardus, nak. Murah itu, kardus Indomie juga dipakai. Jadi soal kecurangan itu bukan bahan kotak kardus ataupun pakai aluminium. Kalau mau curang aja. Jadi lebih efisien mana nih? Dipilih DPRD atau dipilih langsung? Jadi secara prinsip harus ditekan memang soal dana penyelenggara. Kos penyelenggara ditekan. Yang kedua, tapi bisa menjamin nggak ketika kos penyelenggara ditekan, kos politik, kos transaksi politik itu berkurang? Ini yang kedua, yang bikin mahal kan sebenarnya para kontestan dan calon. Kan di ruang gelap kita sering mendengar untuk mendapatkan dukungan satu partai, dua partai. Bahkan internal partai pun juga ada syai'un-syai'unnya, butuh logistik dan ada pelicin, kan itu yang mahal. Dan partai nggak teriak. Kalau partai bersepakat bahwa haram hukumnya pakai pelicin, pakai mahar, bisa ditekan. Yang kedua, yang suka pakai money politik, pakai kerudung, pakai sembako, pakai bansos siapa? Karena elit juga yang pakai. Nah, partai politik, kontestan. Dan bahkan itu diwajibkan kan untuk melakukan pemenangan. Jadi sebenarnya kalau soal logistik, ini bagaimana kontestan itu mampu menjelaskan kepada konstituennya bahwa mereka datang bukan dengan logistik tapi visi misi dengan kerja. Dan kita juga tahu ya, tanpa harus mensimplifikasi, banyak calon itu kan berkenalan dengan calonnya kan cuma 2 bulan selama kampanye. Kalau calon misalnya day to day dia melakukan kampanye, kerja politik, saya kira cost-nya juga bisa ditekan. Sama halnya dengan DPR kita, banyak yang anggota dewan tiap hari bekerja, nggak mahal-mahal amat kok dapat di anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang kerjanya 5 tahun sekali, 100 juta pun tak lolos. Nah, 100M maksud saya tidak lolos. Kasus di Jakarta Timur itu Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengamputasi itu semua, saya kira memang harus ada haram mengharamkan. Haram hukumnya partai bikin mahar, haram hukumnya money politik. Jadi dan yang paling penting, partai politiknya juga harus memperbaiki diri, oknum-oknum nakal ini, rakyat. oknum penyelenggara juga kan terlibat di situ. Misalnya di pileg saja kan banyak suara yang tidak terjoblos. Itu kan dikaitkan dengan oknum-oknum yang juga bermain untuk memenangkan calon. Jadi tiket baik sebenarnya untuk memperbaiki sistem ini adalah keinginan kita bersama. Tapi sebenarnya semua persoalan ini kalau kita ringkus satu persatu, ya ada di elit sebenarnya. Apa itu elit? Partai politik. Siapa itu elit? Anggota dewan. Siapa elit? Itu pemerintah. Saya kira di situ kuncinya. Bang Refli, apa plus minusnya kalau pilkada dikembalikan ke DPRD? Lebih banyak manfaat apa mudaratnya? Jadi itu tidak apple to apple ya. Kita bicara tentang pemilihan langsung dan pemilihan oleh DPRD. Jadi gini, itu sebenarnya bukan sistemnya yang diubah ya. Kalau kita bicara sistem pemilu itu adalah bagaimana misalnya seseorang itu terpilih dan lain sebagainya. Tetapi ini yang diubah itu adalah antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Jadi cara atau metode memilih pemimpin. Nah itu hal yang menurut saya memang paling substantif jadinya.
Tetapi kalau kita lihat misalnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, memang di situ tidak dikatakan bahwa cuma dipilih secara demokratis. Tapi kalau kita mengatakan the degree of democraticness, ya jelas pemilihan langsung kan begitu. Tapi kalau Anda bicara mengenai biaya penyelenggaraan, ya pemilihan DPRD, maka tidak apple to apple. Karena itu, saya suka dengan tema ini, memudahkan dan memurahkan pemilu. Jadi tidak hanya pilkada, tapi legislatif dan juga pilpres. Nah, bagaimana kita memudahkan dan memurahkan itu? Itu kalau kita punya yang namanya political will, itu mudah sekali, banyak yang bisa kita mudahkan dan murahkan. Anda mau contoh misalnya, sebagai contoh adalah hilangkan threshold. Itu sudah mudah dan murah. Kenapa? Yang namanya threshold itu kan ajang dalam tanda kutip untuk memeras calon kepala daerah. Membeli partai politik itu sudah menjadi rahasia umum. Anda nggak bisa datang ke partai politik, minta dukungan, kalau dulu kan 20% kursi. Sekarang untung ada putusan MK kan, bisa 6,5% misalnya. Nah, datang ke partai politik itu sudah pasti minta uang. Nggak ada yang namanya no freelance, tidak ada yang namanya makan siang yang gratis. Itu baru satu sisi. Yang kedua adalah, misalnya kalau kita bicara tentang effective electoral justice systemnya. Penegakan hukum pemilu yang efektif. Nggak ada yang efektif. Pasal tentang money politics itu mati pasal itu. Kan dikatakan bahwa siapa yang terbukti melakukan politik uang, memberikan atau menjanjikan uang kepada calon pemilih dan macam-macam, maka dia bisa didiskualifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan ini terbukti nggak pernah kejadian nggak pernah. Sekarang pertanyaan saya adalah, berapa orang untuk membuktikan bahwa money politics itu dibuktikan dan kemudian bisa membuat orang didiskualifikasi. Ini di MK ini sudah ada ratusan kasus, lebih dari 200 kasus. Mostly bicara tentang money politics. Di depan mata saja, itu money politik dianggap Bawaslu nggak terbukti. Jadi ada banyak komponen-komponen yang membuat kemudian pilkada, pemilu legislatif, dan kemudian pilpres ini menjadi mahal. Makanya marilah kita berdiskusi memudahkan dan memurahkan pemilu tanpa menghilangkan the degree of democraticness di dalam pemilihan. Itu yang paling penting. Dan saya yakin ya, kalau kita memang punya niat, punya political will, itu bisa mudah sekali. Sebagai contoh begini, saya kok dengan media sosial seperti ini, yang membuat money politik marak itu adalah pertemuan, salah satunya, antara konstituen, paslon, dengan pemilih. Anda kalau datang ke sebuah wilayah, pasti memberikan sesuatu. Nggak bawa kaos, nggak bawa uang, nggak bawa macam-macam, dicuekin. Karena itu menurut saya, kita bisa nggak misalnya untuk memudahkan dan memurahkan pemilu, kita ubah metode kampanyenya. Kampanye itu hanya bisa dilakukan misalnya melalui televisi, melalui radio, dibiayai oleh negara, kemudian di media-media sosial, dan kemudian pertemuan tatap muka hanya terjadi kalau itu debat publik. Misalnya di kampus-kampus dan lain sebagainya. Nggak ada lagi yang rame-rame, yang kemudian maaf joget-joget dan kemudian bagi-bagi sembako dan kemudian lempar sana lempar sini uang, dan Bawaslu mengatakan kami tidak melihat, buktinya tidak cukup untuk mengatakan terjadi money politics, padahal di depan mata kita itu money politics itu. Nah, itu persoalan. Baik, jadi soal political will ya, political kalau menurut will. Bang Refli ya. Jadi ini soal political will, Mas Angga. Karena gini, saya tambahkan sedikit, karena bagi partai politik, bagi elit tertentu, musim pilkada ini musim panen. Bagaimana kemudian uang-uang di bawah bantal itu keluar semua, ya kan? Uang, karena itu pergerakan uang luar biasa dan kesempatan untuk memeras para konglomerat, para cukong-cukong, pilkada, pilek dan lain sebagainya, termasuk memeras para calon. Gitu. Soal political will, jadi tidak harus serta-merta mengubah sistem pemilihannya dari langsung menjadi tidak langsung, tapi harus ada political will dari partai politik itu sendiri, dari elit, Mas Angga. Ya, pertama sudah banyak kita bahas ya, dan tentunya kita tidak bisa naif juga melihat realita yang ada ya. Kita sepakat harus ada improvement, dan sebenarnya kalau kita bicara pilkada melalui DPRD itu kan sudah berlangsung juga di era sebelumnya. Di era Orde Baru? Iya, tapi apakah di era tersebut juga tidak menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik juga? Jadi kita ingin kembali ke Orde Baru? Ya, aku bertanya ya, apakah tidak menghasilkan kepemimpinan yang baik juga di daerah gitu? Pertumbuhan ekonomi baik pada waktu itu, stabilitas baik gitu. Jadi saya rasa ini kan kita kan diskursus ya gitu loh. Artinya kita kan bagian daripada diskursus gitu. Jadi apa yang baik di masa lalu ya kita harus anggap itu baik.
Kalau yang tidak kita baik harus ya kita menutup koreksi. buku masa lalu dan maju ke depan menatap masa depan. Ya Mas. itu kan bagian. Kita belajar Oke. itu kan history ini Oke. kan tempat kita Baik. belajar untuk kita improve gitu Ya. loh. Tadi Bang Refli, Bang Aldian, Bang Doli memberikan banyak masukan gitu. Dan kata kuncinya memang ya penegakan hukum ya. Kalau dalam konteks aturan ini kan sudah bagus semua selama tadi penegakan hukum tidak berjalan, Bawaslu tidak berjalan dengan baik, pengawasannya juga tidak berjalan baik ya, kita akan ibaratnya menjadi mata rantai yang balik kembali juga gitu. Oke, jadi di masa Orde Baru banyak juga pemimpin yang dipilih oleh DPRD dan ya lancar-lancar aja Republik ini menurut Mas Angga. Demokrasi itu kan bukan hasil, demokrasi itu kan proses. Bagaimana menuju ke sana itu menjadi lebih penting. Tapi begini loh, kembali ke DPRD itu sudahlah, kita lupakan saja. Ada banyak teknis nanti di masa depan terkait dengan kemajuan teknologi, bisa e-voting, apa segala macam, dan itu tetap di tangan rakyat. Nah, lebih baik kita berbicara bagaimana kemudian memperbaiki sistem IT kita, biar tidak seburuk Sirekap kemarin, bagaimana kemudian memperkuat kontrolnya, karena semua negara yang menyelenggarakan pemilihan umum akan menuju pada e-voting. Nggak ada yang mundur pada DPRD, tapi dia akan maju. Tetap rakyat tinggal mekanismenya, caranya kan? Caranya mau pakai apa? Datang ke TPS nyoblos atau pakai HP dengan single identity card dan sebagainya. Nah, di negara-negara maju itu sudah dilakukan. Semua akan berjalan ke sana, percaya deh. Oke. Itu loh. Oke. Jadi kita malah. Tapi gini, ada tambahan ya. Orde Baru itu nggak bisa kita hitung. Orde Baru itu bukan pemilihan. Jadi semua pemilihan di era Orde Baru itu pemilihan yang sudah disetting dari pusat. Memang ada 1-2 kasus ya. Dulu misalnya di Riau, tiba-tiba calon yang dijagokan pusat kalah misalnya. Anomali itu ya? Iya. Tetapi itu mostly sudah disetting dari pusat. Biasanya akan dipilih oleh 2 calon, 1 calon jadi, 1 calon pendamping. Kan dia tidak final di DPRD, dikasihkan ke pusat, lalu pusat yang memilih. Dan biasanya karena ada dua fungsi TNI atau ABRI pada waktu itu, rata-rata memang kalau nggak polisi ya tentara rata-rata. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa sistem politik Orde Baru itu adalah sistem politik yang benar. Kalaupun dia misalnya ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, kita sama mengatakan negara-negara yang Kuba misalnya, negara-negara yang katakanlah demokrasinya tidak berjalan baik, bisa jadi ekonominya baik. Tapi itu Cina sekarang ini. Tapi itu kan another story. Tetapi kita bicara tentang sebuah demokrasi. Nah, jangan lupa, saya tidak setuju. Mohon maaf ini sama Bro Doli. Saya tidak setuju kata-kata ketua Anda mengatakan bahwa apakah itu demokrasi dan lain sebagainya. Demokrasi itu kan bukan tujuan dan lain sebagainya. Saya mengatakan demokrasi itu tidak hanya tujuan tapi foundation, dasar kita bernegara. Jadi kalau kita lihat dasar kita bernegara itu kan jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi foundation dari kita praktik bernegara ini adalah demokrasi, demos kraton, kraten. Jadi pemerintahan oleh rakyat. Lalu bintang pemandunya yang 5 itu, Pancasila. Lalu tujuan bernegaranya itu yang mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat dan lain sebagainya. Dari rakyat untuk rakyat. Iya, jadi Anda tidak bisa mendikotomikan antara demokrasi dan tujuan bernegara karena itu satu paket di dalam undang-undang dasar kita. Kecuali kita kemudian ingin mengubahnya secara fundamental, misalnya bukan lagi negara demokrasi tapi negara kerajaan misalnya, atau komunis begitu atau negara yang tidak demokratis. Baik, silakan Bang Doli. Enggak, itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan ya. Artinya kalau misalnya demokrasi itu adalah pilihan sistem politik kita, dengan kemudian Ketua Umum Anda masih memandang demokrasi adalah sistem politik kita nggak? Ya iyalah, kan itu kan bicaranya soal itu gitu. Makanya jangan potong dulu, nanti gue potong dulu. Karena beliau mempertanyakan nih dalam statementnya. Enggak begini. Demokrasi itu memang bukan tujuan. Gitu loh. Dia instrumen, gitu loh. Tujuan kita kan tadi seperti yang dibilang Prof. Refli itu adalah bahwa ya masyarakat adil, makmur, sejahtera kalau di pembukaan undang dasar melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segala macam seperti itu, ya. Nah, ini yang saya katakan, kita ini kalau dalam berdemokrasi ini kan harus jelas pemaknaannya. Saya sering mengatakan kita masih terjebak pada soal memaknai demokrasi secara prosedural saja.
Nah harusnya kita sudah move on 26 tahun reformasi, kita sudah harus memaknai demokrasi secara substansial. Apa memaknai demokrasi secara substansial itu? Apakah sistem demokrasi yang selama ini sudah kita bangun, apakah pemilu yang sudah 6 kali di era reformasi ini makin mendekatkan kita kepada tujuan itu apa tidak? Makin membuat kita tertib hukum atau tidak? Makin membuat kita makin sedikitnya miskin atau tidak? Nah kalau jawabannya belum, nah itu PR kita. Jadi kita harus kembali lagi ke masa yang lampau begitu? Bukan, harus maju. Bagaimana nih? Kalau harus maju kan berarti tadi negara... Kalau mau balik lagi balik sendiri aja. Negara-negara maju... Kalau gua enggak. Enggak gini, negara-negara maju sudah menatap pemilihan langsung dengan teknologi. Enggak gini, itu bisa gua koreksi. Ada beberapa negara yang e-voting mereka udah terkoreksi. Kena banyak hacker macam-macam gitu. Makanya kalau bicara soal itu... Tapi mereka masih pakai pilkada langsung? Apanya? Ya ada yang pakai, ada yang tidak. Kalau bicara tentang pemanfaatan teknologi itu kan ada e-election namanya. E-election ini bisa macam-macam, ada e-voting, ada e-counting, ada e-recap gitu. Nah, di dalam undang-undang kita itu sekarang tidak resign dengan itu. Makanya si rekap tuh maju mundur karena undang-undang kita nggak ada cantolin soal pakai. Makanya political will itu penting. Makanya menurut saya ya, kita jangan terjebak, jangan simplifikasi soal bahwa kalau bicara tentang perubahan sistem politik termasuk pemilu mau kembali langsung atau tidak, variabelnya banyak. Tadi soal penyelenggara pemilunya seperti apa, kemudian soal bagaimana pelanggaran-pelanggaran. Benar, saya setuju dengan Prof. Refli. Undang-undang kita nih sekarang baik 7, 17, 10, 2016 sedikit sekali bicara tentang soal pelanggaran-pelanggaran itu. Bahkan dalam 7, 17 itu yang namanya definisi pidana pemilu aja nggak jelas. Makanya Bawaslu nggak bisa buat apa-apa. Orang memang nggak diatur dalam undang-undangnya. Jadi jangankan sanksi, bentuk definisi pelanggarannya aja itu kita masih sangat minim. Nah makanya saya nggak mau terjebak bicara soal apakah kemudian mengatasi politik biaya tinggi harus kembali ke DPRD. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena variabelnya masih banyak yang jadi ada soal partai politik misalnya. Pelembangan partai politik, pembangunan kultur di partai politik secara demokratis bagaimana, itu terkait semua. Gitu loh. Baik, berarti belum tentu harus langsung dipilih oleh DPRD. Makanya jangan buru-buru. Yang buru-buru itu Presiden Republik Enggak, Indonesia. saya nggak menangkap. Itu di acara HUT Golkar bilang di sini banyak ketua umum. Contohnya negara yang beda lagi sistem parlemennya. Tapi ini kita biar tidak mislead ya. Demokrasi itu kan saya katakan landasan dasar. Jadi kalau kita bicara pemilu itu hanya bagian salah satu instrumen dari pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi elektoral. Kadang-kadang kita keliru, seolah-olah kita bicara tentang demokrasi, kita bicara pemilu. Itu tidak sama dan sebangun. Jadi pemilihan itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau kita bicara sistem demokrasi, tidak semata-mata kita bicara pemilu. Kita bicara tentang kekuasaan legislatif, yudikatif. Kan tidak, misalnya kekuasaan yang non pemilihan juga ada, dan itu juga dalam kerangka demokratis. Itu yang tadi saya bilang, sistem politik, sistem demokrasi yang salah satu bagiannya adalah sistem pemilu. Makanya jangan terlalu luas bicara demokrasinya. Kalau kita bicara demokrasi secara luas itu, maka bagaimana kemudian agar buruh di pabrik sana punya hak atas informasi yang sama dengan para orang kaya. Bagaimana mungkin itu ketika gajinya tidak mampu membuat dia berlangganan media dan sebagainya. Kalau kita bicara bahwa demokrasi itu dibangun di atas kesadaran, atas akses terhadap informasi, akses terhadap pendidikan dan sebagainya, maka upah harus naik setinggi-tingginya. Maka pendidikan harus semurah-murahnya, kalau perlu gratis. Nah, semua itu bagian dari upaya membangun demokrasi. Kalau kita luaskan, wah nggak kelar-kelar pembicaraan ini. Nah, kalau saya lihat gini, mumpung lagi ingat, bicara tentang sistem pemilu, kita kan sudah punya eksperimen. Misalnya di Pileg, ada proporsional terbuka dan tertutup. Dulu tertutup dinilai akan mengurangi potensi politik uang. Ternyata membeli nomor urut juga mahal. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 3. Nggak bisa dihilangkan politik uang. Yang bisa menghilangkan mau terbuka ataupun tertutup kalau dalam konteks Pileg, caleg dengan partainya. Kenapa harus nomor 1 itu harus bawa koper yang gede gitu loh Bang. Dengan seisi-isinya. Begitupun dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD, keluhannya juga mahal, brutal, kosnya juga banyak. Lebih jorok dan lebih brutal. Dan ini adalah ajang bagaimana memang calon itu memang
diperes duitnya gitu kan Tapi oleh elit. oleh elit. Oleh Di karena ruang itu bagi tertutup, saya gitu ya. memang sistem politik kita selama ini baik yang tertutup ataupun yang terbuka punya cacat bawaan, yaitu politik berbiaya mahal. Nah sekarang sebenarnya yang bikin mahal-mahal ini rakyat atau elit? Ini elit yang bisa mengeksekusi ini semua. Rakyat jangan dikorbankan supaya tak pakai uang ya partai dong. Awas ya pakai politik uang, bukan hanya dipecat tapi besok diantarkan langsung ke penjara Berani nggak itu, Mas atau Ferry? didiskualifikasi. Nah, partai kan masalah juga gitu. Saya nggak setuju cuman hanya elit aja. Ini udah masif persoalannya, gitu loh. Kita juga nggak bisa menafikan bahwa ketika kita datang ke rakyat juga bisa ngerjain kita, gitu loh. Bahwa kemudian penyebabnya itu diawali oleh elit dan yang paling bertanggung jawab elit, iya. Makanya kita harus stop. Ini kalau dibiarkan terus, elitnya juga makin kerja dengan cara seperti itu dan rakyat juga menikmati, itu nggak bisa kita nafikan juga. Gini, gitu loh. pasca pilpres itu kan karena gua nih ketua tim pemenang pilkada, kita mengumpulkan banyak lembaga survei ya. Kita kumpulkan lembaga survei lalu kita tanya, apa sih perbedaannya? Sekarang itu di pilkada kemarin bergeser. Kalau dulu yang dimaksud dengan souvenir itu gantungan kunci, Sekarang amplop. bukan. Apa? Paket apa? Sembako. Sembako. Oh, oke. Kalau dulu apakah Anda menginginkan Kaos, souvenir, misalnya souvenir. gantungan kunci, Kalender. mug, kalender. Sekarang yang ditafsirkan sebagai souvenir oleh rakyat dalam berbagai survei itu Adalah sembako. Itu kalau souvenir kampanye. Apa? Ya kan kalau itu kan dalam proses kampanye. Iya. Ya. Tapi kalau menjelang itu kan lain lagi. Kita juga nggak bisa nutup mata juga. Bukan. Gitu loh. Definisi atau pemaknaan terhadap souvenir dulu dalam survei dan terakhir dalam pilkada ini beda. Dulu itu rakyat menafsirkan souvenir itu gantungan kunci, mug, kalender. Sekarang mereka menganggap souvenir itu paket sembako. Pak Adian, orang milih itu juga bukan tergantung souvenir kasih bukan, atau bukan. tidak. Tergantung soal amplop milih. di hari H. Bukan Iya. soal milih. Oke. Ini pengenalan. Souvenir itu kan alat pengenalan. Oke. Bukan untuk minta milih. Makanya cuma gantungan kunci. Biar dia bisa pasang di motornya, di mana. Nah, ini kita kan harus jeda bergeser. terlebih dahulu nih. Iya. Oke, kita akan bahas nanti lebih dalam. Tampaknya perdebatan soal kos politik atau souvenir ini belum selesai ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini souvenir nih. Bang Angga nih.